Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali bisa bersekutu kembali di dalam konten Indah Bersamamu di dalam YouTube channel saya, Jeffrey Esana Channel ini. Saya berdoa biarlah lewat YouTube channel ini Bapak Ibu Saudara boleh semakin diberkati, dibawa semakin dekat dengan Tuhan, dan kita boleh menyadari bahwa nilai-nilai hidup ini, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita, apa yang paling berharga, dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas, bukan karena hal yang rutinitas atau hal-hal yang biasa, tetapi kalau sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan hidup bagi setiap kita, maka saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Begitu juga dengan kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan masih menganugerai kehidupan bagi kita, baik atau tidak baik keadaannya, setiap kita memiliki tugas, setiap kita memiliki tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan pada saat kita bertemu dengan Dia nanti. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana perumpamaan tentang talenta, maka pada akhirnya setiap orang akan dipertanyakan apa yang sudah kita lakukan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Dan satu hal yang kita harus ingat, jangan pernah berkata bahwa saya ini tidak memiliki talenta, saya ini tidak bisa apa-apa. Dengan demikian engkau menghina Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Setiap orang diberikan talenta sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Enggak ada orang yang tidak punya talenta. Itu juga Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Jadi setiap orang demi orang itu ada porsinya masing-masing. Apakah itu beban, apakah itu masalah, apakah itu kekuatan, apakah itu talenta atau tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan tugas yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk menjalaninya. Tuhan paling tahu kapasitas kita, Tuhan paling tahu kemampuan kita, dan Tuhan memberikan tugas besar bagi kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita bisa tentunya. Satu hal yang harus kita ingat juga Bapak Ibu Saudara, kalaupun satu saat kelihatannya tugas yang Tuhan berikan kepada kita jauh melampaui dari batas kemampuan kita, pasti ada anugerah khusus bagi kita untuk kita mampu melakukan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi mengenai tugas besar yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami, baik itu nafas, baik itu sukacita damai sejahtera, baik itu hikmat marifat, baik itu kasih karunia, baik itu berkat, dan segala hal, bahkan sampai kepada tugas dan tanggung jawab kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk berkata, jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Apa yang Engkau taruhkan pada pundak kami, apakah itu beban, apakah itu masalah, apakah itu tugas dan tanggung jawab, biarlah kami boleh menjalani semua itu dengan kekuatan kemampuan yang daripada-Mu Tuhan. Supaya ketika kami selesai melakukan semua tugas yang Kau berikan bagi kami, Engkau berkata kepada setiap kami, sabaslah engkau hambaku yang baik. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara,
Saya mau ajak kita angkat pujian terlebih dahulu. Di dalam tugas yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mempunyai hati yang taat. Kita mempunyai hati sebagai seorang murid, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Mari kita buka Keluaran 3. Keluaran 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan di tengah-tengah semak duri itu kepada Musa, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah Tuhan, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi firman Tuhan yang kita baca mengisahkan tentang bagaimana Musa dipilih, dipanggil, dan diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dan yang menjadi bahasannya pada perenungan kita kali ini adalah bagaimana cara Tuhan mempersiapkan seseorang untuk melakukan tugas-tugas yang besar. Meskipun masing-masing orang akan selalu masuk dalam masa persiapan yang berbeda-beda, namun tetap prinsipnya adalah sama, yaitu semakin besar tugas yang diberikan kepada seseorang, maka akan semakin berat juga masa persiapan yang harus dijalaninya.
Tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa sungguh merupakan suatu tugas yang amat besar. Sebab ia harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian. Lalu bagaimana dengan persiapan yang Musa harus jalani sebelum ia melakukan tugas besarnya itu? 40 tahun di padang Midian. Bukan hanya kepada Musa, tugas yang Tuhan berikan kepada Yusuf juga sangat besar. Sebab ia diutus Tuhan untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Lalu bagaimana dengan persiapan yang Yusuf harus jalani sebelum ia melakukan tugas besarnya itu? 13 tahun menjadi budak dan dipenjara. Tugas yang Tuhan berikan kepada Daud juga sangat luar biasa. Sebab ia dipersiapkan Tuhan untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu bagaimana dengan persiapan yang Daud harus jalani sebelum ia melakukan tugas besarnya itu? Bertahun-tahun menggembalakan kambing domba dan bertahun-tahun mengalami proses yang penuh dengan penderitaan. Begitu juga halnya dengan seorang atlet yang diberi tugas untuk mewakili negara di ajang pertandingan bergengsi kelas dunia. Pastinya mereka akan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar bisa membawa kemenangan dan mengharumkan nama bangsanya. Untuk itu, atlet tersebut harus masuk karantina, di mana mereka akan mengalami tempaan dan disiplin yang luar biasa. Semakin besar event yang harus dia ikuti, semakin berat juga latihan dan tempaan yang harus diterimanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa berat, bahkan mungkin kita merasa bahwa masalah yang sedang kita hadapi sudah berada di ambang batas kekuatan kita sebagai manusia, maka ingatlah prinsip tersebut di atas, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sebuah tugas yang besar. Sebab itu ia juga sedang memproses kita sebanding dengan tugas yang akan kita terima. Itu sebabnya jangan lemah, jangan putus asa, apalagi untuk menyerah kalah. Di saat kita harus mengalami sejumlah penderitaan di masa-masa persiapan ini, sebaliknya, mari jalani masa persiapan ini dengan sungguh-sungguh dan pastikan kita harus lulus di masa persiapan ini. Hari ini mungkin kita belum tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Namun yakinlah bahwa Ia sedang mempersiapkan kita untuk hal-hal yang besar. Jadi, jika kita sedang mengalami hal-hal yang berat saat ini, yakinlah bahwa Tuhan sedang membuat persiapan bagi setiap kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami
alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ini doa kami Tuhan, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan taat dan setia menjalani hidup yang Kau anugerahi, agar kami berkenan di hati-Mu. Ajar kami Tuhan, Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi doa kita pada saat ini, supaya Tuhan memberikan kita ketaatan yang lebih lagi, supaya Tuhan memberikan kepada setiap kita ketekunan yang lebih lagi di dalam kita mengemban setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin itu di luar dari bayangan kita, mungkin itu di luar dari batas kemampuan kita, tapi ingat kita mempunyai Tuhan yang sanggup memakai kita. Apa yang kita tidak pernah lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang sering kali Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Bagian kita hanya berserah. Ketika Tuhan memanggil Musa, Musa sempat berdalih dan merasa bahwa dirinya tidak pantas, dan merasa bahwa dirinya tidak akan pernah mampu. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Musa, siapa yang memberikan kemampuan dalam diri setiap orang. Itu sebabnya bagian kita hanya berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan memakai hidup kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Dan ketika Dia meletakkan tugas tanggung jawab bagi kita, biarlah kita boleh melakukannya dengan ketaatan, dengan sepenuh hati, dengan memohon kekuatan dan kemampuan daripadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan pemilik hidup kami,
Engkau yang telah memulai segala sesuatu dengan begitu baik dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan tidak pernah bekerja separuh jalan. Engkau pasti akan melanjutkan karya-Mu atas hidup kami hari ini dan seterusnya. Engkau yang telah merancangkan segala sesuatu dengan rancangan yang begitu sempurna. Kami percaya tidak ada satupun dari rancangan-Mu atas hidup kami yang bisa gagal. Engkau yang telah berjanji bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami percaya itu pasti akan terjadi di segala musim dalam hidup kami, melewati setiap keadaan yang ada. Engkau telah berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Kami percaya Engkau tidak akan lalai menepati segala janji-janji-Mu Tuhan. Dan Engkau berjanji Engkau tidak akan pernah memberikan atau membiarkan kami melewati segala sesuatu yang melampaui kekuatan kami, dan sementara kami taat untuk melakukannya, Engkau akan menambahkan kekuatan, Engkau akan menambahkan kemampuan bagi setiap kami, sehingga kami mampu untuk melakukan sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memandang kami mampu, Engkau memandang kami cakap, sehingga Engkau memberikan tugas-tugas besar bagi kami. Dan kami berjanji kami akan melakukannya dengan segenap hati kami. Mari semua yang setuju sama-sama kita katakan amin.